Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Nurlaila Sari, guru pembimbing dari SDN Ciparai 7, akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bekerja Keras, yang disadur dari sebuah buku cerita yang berjudul Di Sana Jalan Semakin Terbuka, yang ditulis oleh Anggraini dan diterbitkan oleh CV Jaya Abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya lah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga terlimpah juga kepada kita sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang bertemakan bekerja keras. Nah, para hadirin, apa itu bekerja keras? Bekerja keras itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengenal lelah dan pantang menyerah. Kenapa kita harus memiliki sikap bekerja keras? Karena pasti semua manusia, anak-anak maupun kita yang sudah dewasa, pasti memiliki keinginan atau cita-cita yang ingin kita gapai. Nah, semua cita-cita itu akan kita dapatkan, akan kita raih ketika kita melalui jalan yang sangat berliku untuk mencapai semua tujuan itu. Nah, di perjalanannya kita akan menghadapi berbagai macam masalah. Kita akan menghadapi kadang-kadang merasa malas, merasa menyerah, bahkan akan ada banyak sekali masalah-masalah berat yang kita hadapi. Lantas apakah kita boleh menyerah atau kita misalnya putus asa? Ingat, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 6-7 yang berbunyi, Inna ma'al usri yusra fa idza faradta fansab, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Nah, di sana Allah mengingatkan kita bahwasannya dalam setiap perjalanan manusia itu tidak akan luput dari yang namanya masalah. Tetapi Allah akan mengirimkan juga atau memberikan juga sesuatu yang indah di balik masalah-masalah yang telah kita hadapi. Dan juga di sana Allah mengingatkan kita agar memanfaatkan waktu yang ada. Ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, kita jangan merasa, oh ya sudah, tapi kita harus menyelesaikan juga target yang lainnya agar semua yang kita targetkan, agar semua cita-cita kita bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Nah, para hadirin yang saya hormati, untuk menyelesaikan semua urusan itu pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Tetapi di sana kita kadang akan merasa menyerah, kita akan merasa sudahlah, karena kita menghadapi masalah itu. Nah, untuk menghindari hal-hal itu, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama itu adalah niat yang kuat. Di sini, ketika kita mau melakukan sesuatu, pasti didasari dan diawali dengan niat. Nah, niatnya itu kita bulatkan dulu. Apa sih niat kita? Yang jelas dulu kita tekadkan dalam diri kita. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Nah, karena kita memiliki niat, kita lihat tujuannya, tujuan akhirnya apa. Kita fokus, jangan sampai kita mudah tergiur oleh hal lain. Ketika kita memiliki tujuan yang satu, kita diiming-imingi atau melihat hasil milik orang lain, kita tergiur dengan hasil orang lain. Kita tetap saja fokus pada tujuan kita, apapun nanti hasilnya.
Nah, tips yang ketiga adalah berkumpul dengan para pekerja keras. Kenapa? Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat bekerja keras, maka aura positifnya akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang mudah menyerah, maka aura-aura negatif itu akan melekat dalam diri kita. Kita akan terbawa menjadi orang yang mudah menyerah, orang yang malas. Kita akan terbawa yang harusnya kita bekerja, kita malah main, kita malah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, sebaiknya hindari hal-hal tersebut. Berkumpullah dengan para pekerja keras. Yang keempat, yaitu kita membuat list atau target. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Agar apa yang kita kerjakan berjalan step by stepnya itu jelas. Setelah kita melakukan hal yang pertama, apa yang harus kita lakukan kemudian, apalagi yang harus kita lakukan kemudiannya, agar di ujung tujuannya itu bisa kita dapatkan dengan hasil yang sangat maksimal. Kemudian yang kelima adalah bersikap dan berpikir positif. Nah, ini ketika kita mengalami sebuah masalah, kita menghadapi rintangan, kita menghadapi kesulitan, tetaplah berpikiran dan bersikap positif. Ingat tadi dengan janji Allah, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Jadi kita tetap bersemangat. Yang terakhir, semangat dan pantang menyerah. Nah, ini ketika kita mengingat tadi akan janji Allah, kita timbul lagi semangatnya. Nah, ketika semangat kita sudah timbul, ingat jangan menyerah. Kita adalah para pejuang untuk mencapai semua tujuan tersebut. Nah, maka marilah kita sedikit demi sedikit merubah kebiasaan kita. Mulailah kita berubah menuju kepada hal yang positif. Keluarlah dari lingkaran rasa malas dan mudah menyerah. Jadilah pribadi yang memiliki sikap yang semangat, yang tidak mudah menyerah untuk menggapai sesuatu, bekerja keras walaupun apapun rintangan yang kita hadapi. Karena Allah itu lebih mencintai orang-orang yang memiliki semangat tinggi serta bekerja keras, seperti dalam hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing ada kebaikannya. Namun bersemangatlah engkau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa tak berdaya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di hadis ini ingat kembali lagi kepada diri kita, apa tujuan kita, bangkitkan semangat kita. Ingat juga kepada Allah bahwa semua yang kita lakukan atas izin Allah. Karena apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kita berpegang kepada Allah, karena Allah akan mengiringi orang-orang yang memiliki niat yang mulia. Nah, para hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semua yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.